Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siswandi, NIM 210301502119, kelas BJKRG. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 4 yang berjudul Model Industri Olahraga. Model industri olahraga. Adapun model industri olahraga yang digunakan oleh para pelaku dalam menjalankan bisnis yang bergerak dalam industri olahraga antara lain: 1. Model industri olahraga berdasarkan tipe produknya. Yang kedua, model industri olahraga berdasarkan dampak ekonomi. Dan yang ketiga, model industri olahraga berdasarkan sektor produksi. Berikut akan dijelaskan beberapa bagian dari model industri olahraga. Bagian A. Model industri olahraga berdasarkan tipe produk. Produk adalah suatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dipakai, dimiliki, atau dikonsumsi, sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Yang pertama, convenience good. Jenis produk yang biasanya bisa dibeli dengan mudah dan dengan usaha minimum. Hal ini karena kebanyakan konsumsi biasanya sudah familiar dengan atribut dan karakteristik produk-produk ini. Yang kedua, shopping gold. Jenis produksi yang atribut dan kualitasnya belum begitu familiar bagi konsumen sehingga membutuhkan atribut tambahan seperti merek, reputasi barang, dan harga, atau tidak semudah saat membeli convenience good. Yang ketiga, specialty good. Jenis produk yang hanya ditujukan untuk pasar tertentu dengan atribut yang sangat spesifik sehingga benar-benar spesialis dan tak ada penggantinya. Slide selanjutnya. Dalam pemasaran produk olahraga perlu memahami beberapa aspek unik, keistimewaan atau pembeda dari produk atau pelayanan olahraga dibandingkan dengan produk pabrik atau industri jasa lainnya. Muhammad Sudarman dan Sudrajat 2016 membagi beberapa aspek produk terdiri atas 1. Sport Organization Must Compete and Cooperate. Yang kedua, sport consumer are expert. Yang ketiga, supply and demand. Yang keempat, sport is integrated product. Slide selanjutnya. Tipe produk dalam industri olahraga merupakan suatu model yang dipasarkan dalam industri olahraga yang terdiri atas 3 segmen, yaitu 1. Penampilan olahraga, 2. Olahraga, produksi olahraga, yang ketiga promosi olahraga. Produk didefinisikan sebagai kumpulan dari atribut-atribut yang nyata maupun tidak nyata, termasuk di dalamnya kemasan, warna, harga, kualitas, dan merek, ditambah dengan jasa dan reputasi penjualannya. Selanjutnya bagian B, model industri olahraga berdasarkan dampak ekonomi. Perkembangan industri sangatlah penting untuk menghadapi persaingan ketat, baik di pasar dalam negeri maupun pasar ekspor dalam era globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia. Industri memegang peranan yang menentukan dalam perkembangan perekonomian sehingga benar-benar perlu didukung dan diupayakan perkembangannya. Dampak perindustrian terhadap perkembangan perekonomian dapat dilihat dari arah kebijakan ekonomi yang tertuang dalam GBHN 2000-2004, yaitu mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetisi dan pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat, serta mengembangkan kebijakan industri perdagangan dan investasi. Selanjutnya, perkembangan industri olahraga tentu akan merangsang munculnya inovasi dan perkembangan keolahragaan. Dampak ekonomi dalam industri olahraga merupakan suatu model yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan industri olahraga antara lain satu rekreasi dan entertainment olahraga seperti event, tim, dan peserta perorangan olahraga dan kegiatan rekreasi terkait. 2. Produk dan servis olahraga seperti desain,
testing, manufacturing, dan distribusi dari peralatan dan pakaian. 3. Organisasi penunjang olahraga seperti liga, badan hukum, dan organisasi pemasaran. Slide selanjutnya yaitu bagian C. Model industri olahraga berdasarkan sektor produksi. Produksi merupakan salah satu bagian terpenting dari perusahaan manufaktur yang berkaitan dengan transformasi berbagai input menjadi output atau produk sesuai dengan standar kualitas yang tinggi yang ditentukan. Proses produksi adalah berkaitan langkah-langkah yang digunakan untuk transformasi input menjadi output tersebut. Produksi dibutuhkan dua sumber daya, yaitu sumber daya transformasi, sumber daya dan transformasi. Yang pertama, job shop production. Job shop adalah jenis aliran proses produksi yang digunakan untuk produk-produk dengan jumlah produksi yang lebih tepat dengan model atau jenisnya. Karakteristik dari produk job shop production adalah sebagai berikut. Pertama, memiliki ragam produk atau varian yang banyak dan rendah volume produksi. Yang kedua, menggunakan fasilitas dan mesin-mesin umum. Ketiga, tenaga kerja yang sangat terampil. Yang kedua, flow shop production. Flow shop production merupakan jenis produksi yang digunakan untuk produk-produk yang dirakit atau produksi dalam jumlah banyak dan berturut-turut. Karakteristiknya antara lain sebagai berikut. Memiliki standar produksi dan urutan produksi, menggunakan mesin dan peralatan kerja khusus, volume produksi yang tinggi, siklus produksi yang pendek, perencanaan dan pengendalian produksi lebih mudah dilakukan. Yang ketiga, project production. Project production merupakan sistem produksi yang biasanya diaplikasikan pada produk-produk yang akan rumit dan dibatasi oleh waktu penyelesaiannya. Karakteristiknya yaitu memiliki fasibilitas yang tinggi. Unit atau produksi yang tersebut diletakkan di tempat yang tepat. Yang keempat, batch production. Batch production adalah sistem produksi yang termasuk produk berulang yang berada di antara sistem produk job shop dan folk out. Karakteristiknya yaitu waktu produksi lebih pendek, tempat dan mesin lebih fleksibel. Yang kelima, continuous production. Continuous production adalah sistem produksi yang proses produksinya berkesinambungan secara terus-menerus dan berulang-ulang. Karakteristik continuous production adalah tempat atau pabrik dan mesin peralatan kerja didedikasikan khusus untuk satu jenis produk tidak fleksibel. Materi ditangani oleh otomatis. Proses operasi mengikuti urutan yang ditentukan. Perencanaan dan pengendalian dilakukan secara rutin. Biaya per unit yang rendah karena volume produksi yang tinggi. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.